Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Insya Allah, Insya amin. Allah, Doa itu beda, yang penting. doa beda. Ya. Tapi dunia nampaknya tidak sehat-sehat saja nih, karena pertumbuhan dunia kata OECD 2,9%. Nah, kata yang lainnya 3,2. Tah, Indonesia ya. Kita tidak tahu nih apa yang terjadi dengan Indonesia. Nampaknya akankah dolar bergerak ke atas lagi? 17 seperti Bang Ihsanuddin Nursi sampaikan. Pergerakan paling masif antara tahun ke tahun dari nilai dolar ini akan mengerek utang kita seabrek-abrek. Sementara rakyat disodorkan dengan berbagai masalah, ada lagi masalah judi online. Nampaknya menjadi baru sekarang, macam orang kebakaran jenggotnya. Pemadam kebakaran mulai kerja, 400 staging dalam 1 tahun. Belum lagi pinjol. Yang saya miris itu Bang, guru menjadi korban pertama selain ibu rumah tangga dan lain-lain. Pinjaman online. Apakah ini sebuah budaya yang ditanamkan oleh bangsa ini? Belum lagi kisah dari berbagai cerita Bang. Ada yang mengatakan sekarang sedang terjadi kebenaran baru, new. Ini kebenaran baru apa yang bisa disampaikan? Karena banyak kita bikin garuk-garuk kepala. 40 perusahaan Cina produksi baja ilegal, diem-diem aja tuh, meneng-meneng baik 2 tahun gitu ya. Apa kabar? Sementara dari Pak Bahlil menyampaikan kita akan memberikan izin-izin tambang kepada organisasi keagamaan. Apa maksud dibalik ini? Kok dikasih izin tambang ini organisasi keagamaan? Nah, silakan Bang Ihsanuddin Nursi, mungkin dari sudut pandang mana yang diangkat duluan dari kisah dibalik kisah yang berseliweran di negeri tercinta ini. Tafadhal Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Kita mulai dengan tambang yang dikasih ke organisasi keagamaan. Ini kan karena kalau kita lihat dari 10 orang terkaya di Indonesia, kita lihat itu mereka rata-rata sumber kekayaannya dari sumber daya alam. Dan kalau kita telisik lagi lebih dalam, sumber daya alamnya apa? Ya pertambangan. Ada yang warga Singapura yang menjadi warga negara Indonesia, 2 orang langsung masuk menjadi termasuk 10 orang terkaya karena batu bara gitu. Jadi sementara Amerika memutuskan 2035 batu bara tidak boleh lagi dipakai sebagai bahan bakar primer. Jadi artinya mereka memaksa masyarakat dunia, masyarakat dunia untuk menghentikan batu bara, dan artinya mereka memaksa agar masyarakat dunia membeli renewable energy mereka, dalam hal ini nuklir. Jadi kalau soal organisasi agama dapat kayak gitu, yang ngomong mestinya bukan Bahlil, yang ngomong mestinya SDM. Iya. Gitu. Karena kalau organisasi keagamaan dapat izin, dia pasti jual ke pihak yang punya duit gitu. Alibaba nanti ya. Ada si Ali, ada si Baba gitu. Jadi jatuhnya begitu gitu. Tapi jadi berarti motifnya motif kooptasi kalau begitu. Motifnya motif kooptasi agar organisasi keagamaan tidak kritis, tidak lagi mengeluarkan pernyataan. Pimpinannya akan kayak gitu. Apalagi sudah dapat cuan, enak gitu, udah dapat bantuan dari itu kan organisasi keagamaan di APBN dapat mereka. Dapat bantuan dari pemerintah. Dikasih tambang ya udah tambah terkooptasi. Itu kalau organisasi ya, motifnya begini loh, motifnya itu yang di belakang itu yang nggak jernih gitu, bukan dalam rangka pemerataan atas sumber daya, tapi motifnya motif politik gitu.
Memang keputusan pemerintah, setiap keputusan pemerintah adalah keputusan politik. Tapi kan kalau motifnya mengkooptasi, motifnya bukan dalam rangka pemerataan kepemilikan atas sumber daya, ya nanti problemnya di distribusi dan problemnya di produksi dan distribusi gitu. Jadi ya itulah kalau satu pemerintahan yang miskin legitimasi. Jadi untuk mendapatkan legitimasi, mereka tahu sumber legitimasi ada di organisasi keagamaan, ya terpaksa begitu gitu. Kan sejak kebohongan menjadi sikap politik berjamaah gitu, kan sikap politiknya adalah berbohong, sikap politiknya adalah menipu gitu kan, deception. Iya, jadilah dia miskin legitimasi. Miskin penerimaan, miskin social trust namanya. Ya, mereka mengatakan kebenaran baru gitu, bukan kebohongan. Jadi lucu ya Bang. Iya, ada yang bilang kan itu post-truth. Iya, post-truth. Kalau saya lebih menggunakan, false truth gitu ya. Jadi bukan post-truth, tapi false truth gitu ya. Jadi bahasa sederhananya, orang salah, orang itu dicari pembenarannya, dirasionalisasi sehingga jadi kebenaran gitu. Terus diviralkan. Jadi begitu gitu. Nah itu suka tidak suka kalau akar masalah yang diketahui oleh publik, dia tadi yang saya bilang dia akan menjadi wujud dari ketidakpercayaan publik, social distrust gitu. Yang saya sebut sebagai miskin social trust, kepercayaan sosial, kepercayaan politik. Dan untuk menumbuhkannya rata-rata memang mereka penguasa membeli dengan berbagai macam cara, membeli dengan bansos, membeli dengan perlindungan sosial, memberi dengan kartu, itu kan gambaran kesalahan kebijakan itu. Jadi perlindungan sosial, bantuan sosial, walaupun diatur oleh Konstitusi Pasal 34 misalnya. Kalau dalam kajian saya sejak 20 tahun lalu gitu ya, ketika diketahui pemerintah ini begitu gegap gempita mengokohkan kebijakan ultra neoliberal, mengukuhkan sistemnya dalam kebijakan ekonomi politik, saya menyebut pasal 34 itu adalah satu sistem konstitusional sebagai penyangga atas kegagalan pasal-pasal yang diamanahkan kepada penyelenggara negara agar menyejahterakan. Jadi kalau pasal 23 gagal gitu ya, pasal 23 itu APBN. Di situ ada kemudian juga BI gitu. Lalu ada soal pengaturan sumber daya, kita masuk di pasal 33. Ada pengaturan kesehatan di pasal 27, ada pengaturan pekerjaan di pasal 27. Seluruhnya 27 ayat 2. Kalau pasal-pasal itu, jadi ada 7 pasal. Saya menyebutnya nih di Desember 2004 di Mahkamah Konstitusi sebagai ekonomi konstitusi. Itu pertama kali saya menyebut ekonomi konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Dan saya sebut pasal-pasalnya. Bagaimana frame-nya, bagaimana rumah harkat martabat bangsa. Jadi ekonomi konstitusi adalah membangun rumah harkat martabat bangsa. Bangsa yang terbebas dari 5K yang saya bilang. Bebas dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Nah, di situ kita ngelihat jika gagal, pakai pasal 34. Nah, kalau gagal itu berarti yang membuat, yang merencanakan dan yang melakukan amanah konstitusi itu bukan ahlinya, gitu. Sampai kayak gitu tuh. Artinya hebatnya konstitusinya itu sudah menjelaskan gitu, begitu. Betul. Jadi kalau pakai penggunaan istilah saya di rumah harkat martabat bangsa berbasis ekonomi konstitusi, sesungguhnya tidak perlu ada bagi-bagi ini Pak, nggak perlu karena nggak usah karena memang itu haknya warga negara. Cara berbaginya itu yang benar gitu loh. Gitu. Bukan hak penduduk ya. Saya bilang bukan hak penduduk ya. Pemerataan bagi yang menikmati seluruh warga negara, bumi dan itu kan udah apalah gitu. Dan segala isinya. Makanya pasal 27-nya, makanya
pasal 27-nya bilang tiap-tiap warga negara, bukan tiap-tiap penduduk. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu. Apalagi tiap-tiap ormas, lain lagi, bukan gitu ya. Lain lagi. Jadi itu menunjukkan mau bagi-bagi izin tambang ke ormas keagamaan, lagi-lagi kalian gagal menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Gitu. Ulang, kalian gagal menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Ya, itu simpulannya. Karena ekonomi konstitusi seperti yang saya sajikan di Mahkamah Konstitusi pada Desember 2004, kalimatnya begitu. Jadi saya bukan ngomong di hasil ya, maaf. Saya ngomongnya di Mahkamah Konstitusi. Bukan Mahkamah Kalkulator, Mahkamah Konstitusi ini. Oh, bukan Mahkamah Kacamata Kuda. Oh, ya lain ada lagi. Kan saya bilangnya Mahkamah Kacamata Kuda. Gitu. Ya. Lanjut, Bang. Okay. Lalu kalau kita bilang sekarang dolar tembus, gitu ya. Dolar tembus. Utang meningkat. Sekarang sudah. Iya, nanti dampaknya ke utang, gitu ya. Lalu orang menstrukturkan utang. Per hari ini sudah 16.250, gitu. 16.250. Posisi per April utang 407 miliar 204 juta US dollar. Utangnya. Utang negara, belum BUMN. Itu tercatat sebagai utang negara dan di satu ditambah dengan BUMN itu sudah termasuk di situ. Dibilangnya di situ. Jadi ada, cuma memang dipilah di situ. Ada utang korporasi, ada utang negara. Nah, BUMN juga dipecah-pecah, mana BUMN keuangan, mana BUMN non keuangan. Itu yang on balance sheet. Yang tercatat dalam pembukuan, gitu. Bahasa kerennya on balance sheet. Kan kita tidak tahu yang off balance sheet. Yang juga diributkan oleh orang tentang hutang yang statusnya off balance sheet. Ya kalau sudah off balance itu lebih dari itu. Tapi oke lah, saya tidak ingin bicara utang yang off balance sheet karena nanti memunculkan. Iya betul. Katanya. Iya betul. Mana datanya? Sekarang basisnya adalah data yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang baru saja mereka rilis, tercatat pada 19 April 2024, utang 407 miliar 204 juta US dollar. Nah, menarik nih. Saya telusuri apakah mereka jujur mengemukakan utang luar negeri per PDB, kan gitu kan. Karena saya tahu nih, kalau sudah yang namanya dolar naik gitu ya, dolar menguat, rupiah jatuh gitu, rupiah terdepresiasi, rupiah sudah sampai pada undervalue gitu. Sampai nilai terendahnya itu sudah begitu rendah gitu. Di sini menunjukkan the weakest currency. Selamat hai para neolib, semangat hai para mafia berkeley, karena Anda telah menunjukkan weakest-nya currency. Maka secara ekonomi internasional, dia akan bisa ditunjukkan pada 5 indikator. Kita bicara satu aja. Indikatornya adalah utang luar negeri per PDB. Saya cari apakah mereka jujur. Ternyata mereka nggak jujur. Angkanya mereka, jadi kalau mereka mau ubah silakan, tapi hari ini kita umumkan, mereka menyatakan tetap utang luar negeri per PDB cuma 29%. Padahal setelah saya hitung, dia sudah naik menjadi 31%. Ini 31% naik 2% dengan angka yang luar biasa loh. Jadi jangan sembarang ini, karena utangnya 407 miliar 204 juta. Itu berarti nanti ketika kita adu-adu utang luar negeri per kapita, kan kita mesti hitung debt per kapita. Bukan hanya produk GDP per kapita, produk domestik bruto per kapita. Kan mereka bangga sekarang. Produk domestik bruto per kapita menjadi 4.920 US dollar. Gitu ya. 4919 US dollar per kapita. Itu PDB per kapita. Oke, kalau gitu kita kejar dong debt per kapita. Gitu kan.
Kita kejar debt per kapita. Nah, di situ kelihatan. Tapi sebelum sampai saya kejar debt per kapita, saya kejar dulu utang luar negeri per PDB. Itu pun sebenarnya saya tidak terima ukuran 60% karena itu kesepakatan Maastricht di Uni Eropa sana tentang 60% itu gitu. Yang tadinya tidak 60%, cuma 30% kan. Waktu Orde Baru kan cuma 60%. Sekarang kan diubah menjadi 60%. Iya. Sesuai dengan peraturan. Ternyata naik sampai 31. Memang pernah 34%. Tapi minimal kejatuhan sekarang membuktikan bahwa situasi perekonomian memburuk. Nah, ada dua indikasi pentingnya. Indikasi pentingnya adalah BI rate naik 6,25, rupiah tetap lemah. Oke? BI rate naik 6,25%, betul. Rupiah tetap melemah. Uring-uringan para pengusaha. Cadangan devisa melemah, berkurang, gitu ya, dari 146 miliar US dollar menjadi 140 miliar US dollar. Ngeri kan? Memang harus diakui kemarin neraca perdagangan surplusnya bagus. Sehingga dalam sejarah keseimbangan primer sejak 2012 hingga sekarang itu Indonesia baru mengalami keseimbangan primernya surplus baru pertama kali. Tapi setelah itu negatif gitu. Ini yang saya lihat ada problem-problem tersendiri di belakang kebijakan. Karena itu nggak usah heran nanti dalam sekarang bulan Mei nanti akan ada usulan perubahan APBN. Jadi APBN berubah nih karena asumsi harga minyaknya berubah, asumsi jumlah produksinya berubah, nilai dolarnya berubah, kan asumsi. Itu mereka bilang asumsi, kalau saya bilang itu bukan asumsi, itu target karena itu menghitung di situ. Perkiraan-perkiraan itu gitu. Kalau dibilang asumsi kayak gitu ceritanya. Nah, itu yang soal nilai tukar melemah. Jadi dampaknya bagi orang kaya sih biasa-biasa aja, terutama ketika mereka yang pegang falas, kan mereka belum tentu pegang rupiah. Itu ya. Mereka belum tentu pegang emas rupiah. Pegangnya falas. Mereka bagi guru, bagi ibu rumah tangga, ini yang jadi masalah sehingga terjeratlah mereka. Apalagi mereka sudah terjerat pinjol seperti guru. Itu lagi-lagi membuktikan jika guru sampai terjerat pinjol, muridnya gimana? Itu ada kita bangun angkanya, kita bicarakan pinjol sudah kurang lebih sudah 1 tahun lalu ya. Betul, karena saya ngomong pinjol di Rasil ketika saya baru selesai mengunjungi provinsi Sumatera Barat yang adat bersedih syarat bersedih ketembah, dan kemudian saya sampaikan di kantor gubernur sebagai ini kok pinjol di Sumatera Barat tinggi sekali gitu. Waktu itu sekitar 2 tahun lalu gitu. Terus saya ngomong di Rasil. Oke. Sekarang kita lihat, guru ternyata menjadi korban utama, selain mahasiswa, guru menjadi korban utama atas pinjol dan ibu-ibu. Ada 3 indikator penting bahwa ketika pinjol membesar, itu mengindikasikan kenaikan PDB per kapita adalah angka semu. Kan gitu. Ini tidak imbang. Kan mereka bilang 75 juta sudah per kapita. Betul. Kan? Iya, kan mereka bilang sudah 75 juta. 4920 US dollar itu sama dengan 75 juta mereka bilang. Ini tertinggi gitu. Itu kebohongan itu artinya besar. Angka kebohongan besar, dan itu lagi-lagi menggambarkan itu berarti trickle down effect betul-betul gagal. Sudah menetes ke bawah, gagal lagi. Menetes ke bawah, masa ke bawah menetes, ke atas gerujukan gimana sih? Gitu loh. Ke atas digerujukin, ke bawah ditetesin, kan udah ketetes gitu, bawah gagal lagi. Itu satu. Efek menetes gagal. Nah, ini teori lama yang menyatakan bahwa memang teori efek menetes, trickle down effect, teori PDB itu teori gagal. Itu sudah diteriakan sejak yang namanya Amerika terpukul lewat embargo minyak, dan mereka mengubah Bretton Woods gitu ya. Ini saya sebenarnya pengen ngomong New World Order-nya di belakang ini. Ini semuanya mereka menyebabkan karena inflasi di luar tetap dipertahankan dan
Federal Reserve mempertahankan tingkat suku bunga, kan mereka bilangnya gitu, Iya. sehingga dolar menguat, kan mereka ngomong gitu kan. Iya. Bukan karena ada faktor domestik nih, ini karena faktor luar. Anda nggak bisa bilang faktor domestik atau faktor luar. Karena Anda sudah menerapkan ekonomi terbuka Menjerat, sejak namanya tahun 86, 87. menjeratkan Jadi diri nggak bisa sana. bela diri begitu, gitu loh. Iya. Anda nggak layak membela diri kayak gitu. Kenapa? Karena Anda sudah menerapkan ekonomi telanjang. Gitu. Nggak ada perlindungan sama sekali. Nggak ada perlindungan sama sekali, gitu ceritanya. Oke, kita terusin. Itu faktor pertama, bahwa ini wujud dari bentuk kegagalan teori pertumbuhan. Dia berarti mengindikasikan Gini rasio juga meningkat. Tingkat ketimpangan meningkat. Saya Uber dari 97, 98 ke 2024. Benar nggak gini? Ternyata, maaf ya, maaf. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Gini rasio sekarang jauh lebih buruk daripada generasi 97, 98. Ngeri nggak? Ini yang menyebabkan anak-anak muda akhirnya main judi online, mimpi yang nggak keruan gitu. Gurunya pinjol, muridnya judi online gitu. 17 hingga 21 tahun, 400 triliun satu tahunnya. Oke, itu soal judi, nanti kita masukin itu soal bancakan lah itu. Ya, kita tahu, mereka ada tahu. di balik cerita nampaknya. Disingkirkan dulu ya. Kita lewatkan dulu itu. Nanti kita bahas. Itu indikator kedua, tadi PDB gagal, efek monetes. Yang kedua, pasti ketimpangan naik. Dan itu terbukti. Kalau sebelum 16.200, mereka bilang 0,384, ketika naik ke 16.200, ya pasti ketimpangan naik. Dan itu berarti harga minyak naik. Dan itu berarti harga hajat hidup orang banyak, barang-barang publik pasti naik. Karena kita impor. Kenapa naik? Karena teorinya menunjukkan inilah yang disebut dengan kenaikan biaya disebabkan kenaikan harga juga karena inflasi. Teorinya begitu. Kalau kenaikan itu terjadi, maka terjadi yang namanya penghisapan rupiah keluar makin tinggi. Disitulah perubahan APBN. Disitulah kemudian orang-orang Indonesia habis-habisan dikuras untuk membeli dolar, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Begitu terkurasnya. Nah, itu dampak lebih lanjutnya di situ. Kalau kita lebih lanjut dari melihat nilai yang jatuh begitu, dia akan terkena ke seluruh masyarakat. Tetapi yang punya daya tahan lagi-lagi kelompok atas. Kelompok bawah nggak punya daya tahan. Kaya, yang miskin makin miskin, kata Bang Haji. Itu ada persoalan ketiga. Masih banyak lagi persoalan lain gitu yang muncul dari cerita itu. Karena kita menerapkan devisa bebas dan lalu lintas devisa bebas dan sistem pembayaran yang berbasis pada US dollar. Nilai tukar mengambang bebas. Jadi devisa bebas dan nilai mengambang bebas, free floating. Ini rezimnya rezim devisa bebas. Ini rezimnya rezim mengambang bebas. Ya hasilnya begini. Gitu. Ini pilihannya. Ini kita harus kita akui. Ini bagian dari ekonomi politik internasional yang salah dipahami oleh mereka yang bergelar filosofi. Yang salah dipahami oleh mereka-mereka yang lulus dari Amerika bergelar doktor ekonomi atau filosofi doktor di bidang ekonomi. Gitu ya. Ini hasilnya begini. Oke, sekarang kita pindah. Kalau kita pindah ngelihat judinya sampai 400 triliun, itu kan karena orang ingin apa sih perilaku judi itu? Perilaku judi kan adalah orang yang betul-betul dalam waktu singkat berharap agar dia mendapatkan uang berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Gitu. Jadi ada perilaku judi untuk mendapatkan pendapatan luar biasa, gitu. Dalam waktu, ya itu motif itu serakah. Dan yang dihadapi adalah kalau tidak mesin, ya setan yang sudah diatur, gitu. Mesin yang sudah diatur dan kuasa setan. Nah, kalau dia statusnya online, sebenarnya Kominfo pemerintah bisa itu kalau bisa mau. dengan mudah menutupnya. Harusnya, tapi
tapi saya mau Dan bilang bahasnya dengan mudah komisi. menutupnya gitu. Lanjut. Jadi kalau kita bilang ini kejadian sampai wah judi online. Lo kemarin kita dengar ya namanya Sambo aja berada di belakang. Itu kan kayak gitu Medan, ceritanya betul. sampai bukan lagi 400 triliun tapi sudah menjadi 1.300 triliun. Kan gitu ceritanya. Sampai gede gitu angkanya. Artinya memang ada problem besar Ada bohir dalam penegakan kebijakan di negeri ini. Nah, itu kalau soal judinya kalau kita ngeliat. Nah, lebih dalam lagi, dia memang menghidupi berbagai kalangan. Dia memang menjadi pendapatan berbagai kalangan. Nah, saya teringat mafia impor, di mana saya pernah dihajar secara fisik. Karena saya menghajar mafia impor gitu ya. Itu tahun 2001 itu. Saya bongkar itu yang namanya mafia impor. Mereka marah gitu ya. Mereka yang aparat penegak hukum yang bersenjata itu bersama preman-preman wartawan dan pengimpornya marah gitu. Karena kita pangkasnya di akar. Akarnya di mana? Di kebijakan. Dan pakai data. Siapa kebijakannya? Ya, siapa yang akan menjadi pejabatnya itu yang kita pangkas gitu. Jadi kita pangkasnya jangan cari pejabat yang justru membenarkan untuk judi dong. Jangan kita cari pejabat yang justru membenarkan import dong. Gitu. Kita pangkas di situ gitu. Marah mereka gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat situasinya begitu gitu. Nah, sementara di panggung internasional karena memang karena memang yang dimainkan adalah fiat money, uang kertas, uang koin gitu ya. Uang kertas, bahasa akademiknya fiat money. Fiat money, uang kertas. Kartal. Pada hakikatnya itu adalah maisir. Pada hakikatnya itu bermain persepsi. Judi itu persepsi. Jadi ya persepsi kan. Oh ini akan begini, saya akan saya taruhnya di sini, maka saya dapat gitu kan. Meraba-raba, menerka-nerka gitu. Ya, kalau di sini saya ikut sini, oh saya taruhnya sekian nih, karena akan begini nih. Gitu. Itu kan persepsi. Duga-menduga. Hidup dengan menduga-duga, hidup dengan menerka-nerka, hidup dengan fantasi, hidup dengan mimpi, karena didorong oleh keserakahan, lalu penegakan hukum lemah di situ. Ya, jadilah begitu. Nah, kalau kita ambil lagi dalam perspektif peralatan, kalau kita ambil lagi dalam perspektif yang namanya kehidupan, ya lagi-lagi suka tidak suka, bagaimana kita lihat lemahnya penegakan hukum, terbukti bahwa problem kita terbesar pada penegakan hukum di Indonesia yang kemudian oleh banyak survei dimanipulasi, difabrikasi seakan-akan sedemikian masih bagusnya, padahal sudah demikian rusaknya. Gitu. Nah, apa poinnya? Inilah era VUCA. Inilah era volatile, uncertain, complex, ambigu yang disederhanakan menjadi era disrupsi, yang disederhanakan menjadi era bagaimana orang berhadapan dengan kepalsuan sebagai sebuah kebenaran. Kepalsuan sebagai sebuah kebenaran. Jadi kebenaran baru ya. Yang Dahlan Iskan diomel-omelin gara-gara mengungkap ini kan. Tapi sebuah kenyataan karena kan kita dipaksa untuk menyampingkan data ya. Kayak kemarin lah di Mahkamah Konstitusi kan itu kan lucu-lucuan juga gitu. Ya jadi artinya kalau kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini, ya mestinya sih para ulama, para asatidz, gitu ya, para kiai, orang-orang yang cerdas cendekia di bidang keagamaan, yang basisnya adalah kejujuran, yang basisnya adalah memegang amanah, yang basisnya membela ajaran, intan sirmah yang sirukum, wa yasabit aqdamakum, berarti ta'muruna bil ma'ruf, wa tunhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, gitu ya, lalu berpegang pada ajaran Allah sepenuhnya. Maka mestinya kita bisa memberi pembelajaran kepada umat bahwa kita tidak ikut-ikutan sebuah sistem yang sesat. Itu yang boleh dibilang saya berkali-kali menyatakan, yuk kita tidak ikut sistem yang sesat. Nah, ketika kalimatnya sistem yang sesat itu masuk nih, New World Order. Itu berarti masuk ke
dimensi-dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi sosial gitu. Dimensi hukumnya apa? Ya tadi, karena sistemnya sesat, hukum berpihak kepada yang kuat, gitu ya, menindas kepada yang lemah, gitu. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, kan gitu. Dan hukumnya, politiknya gimana? Demokrasi liberal gitu. Dan itulah yang Bang langsung, Iksanuddin tadi bilang bahwa masuk ke dalam New World Order ini si mata satu dan Illuminati yang sedang bergerak terus, begitu Bang? Nah, saya karena saya teriak-teriak one world governance, OWG, atau NWO, dan ini saya berikan ceramah sejak yang namanya Irak dihancurkan. Jadi berarti sejak 2003 ya. Sejak 2003. Saya mencoba menelusuri motif mereka sebenarnya apa sih di belakang penghancuran negeri 1001 malam. Kan ini dihancurkan oleh peradaban Islam. Bukan Saddam Hussein saja, tapi peradaban Islamnya, sisa-sisa kejayaan Islam yang dihancurkan gitu ya. Pada Maret 2003. Lalu saya mencoba menelusuri lebih dalam gitu ya. Sehingga muncul war and terror yang sebenarnya teror terhadap Islam gitu. Ternyata ini cerita dari Perang Dunia Pertama. Urutannya dari zaman Woodrow Wilson yang teriak-teriak tentang New World Order lewat yang namanya geoengineering. Waktu kemudian dilanjutkan oleh Franklin D. Roosevelt bersama Winston Churchill, gitu ya. Dilanjutkan lagi oleh sejumlah presiden Amerika, dan yang paling keras adalah pidato George Herbert Walker Bush pada Maret 1991 setelah Perang Teluk, di mana yang katanya menghajar Kuwait sebagai aliansi mereka tolong, kemudian dikalahkan di situ Saddam Hussein, itu tahun 91. Di situ istilah New World Order itu muncul gitu. Nah, konsisten mereka, dan ini bukan soal visinya Partai Republik atau Partai Demokrat. Ini visinya pemerintahan Amerika gitu loh. Jadi saya tadinya menduga ini visi kuatnya Partai Demokrat. Tadinya karena dia muncul dari Woodrow Wilson gitu kan. Kan Woodrow Wilson adalah Partai Demokrat. Tapi begitu saya telusuri, oh bukan. Ini memang visinya Amerika. Makanya kemudian dia muncul lagi di era Biden setelah Trump menyatakan bahwa Washington adalah pusat pemerintahan dunia. Itu New World Order. Dan kemudian diulang oleh namanya Joe Biden. Rata mereka, oh jadi baik Republik maupun Demokrat, visinya adalah gitu ya, menyatukan seluruh pemerintahan negara di dunia dengan pusatnya berada di Washington. Dengan tentu tesisnya adalah tesis pemikiran Amerika. Disitulah kemudian Rusia sejak awal menolak setelah yang namanya Uni Soviet dihancurkan. Jadi ceritanya panjang ini. Jadi saya telusuri lagi terus gitu ya. Semalam juga saking asiknya sampai lewat waktu untuk tidur karena asik gitu bacanya. Ini keren juga nih jadi begini. Nah, kalau begitu ceritanya sesungguhnya tidak ada negara yang tidak akan dicampur tangani jika menolak gagas-gagas tentang bagian dari New World Order. Nah, itu akan muncul lewat yang namanya One Digital Currency. Akan muncul namanya lewat One Health gitu aplikasinya. Itu yang sekarang pendengar Rasil bilang, pendengar yang Selasa lalu bilang, ya Bang, di sini di Kalimantan tuh Starlink udah di mana-mana katanya. Ternyata. Betul. Ya, itu kan coba kan kebayang nggak kalau dimunculkan lewat yang namanya Elon Musk, dimunculkan lewat yang namanya Bill Gates, dimunculkan lewat Nvidia, dimunculkan lewat Jeff Bezos, dimunculkan lewat yang namanya Mark Zuckerberg gitu ya. Mark Zuckerberg Google sampai menyingkirkan, memecat sejumlah karyawannya karena membela Palestina gitu kan. Betul. Ya, jadi lucu gitu kita ngadepinnya. Lalu saya ngelihat ini ternyata intensitas mereka untuk mencapai New World Order itu makin kuat gitu. Intensitasnya makin tinggi. Ini betul-betul visi mereka. Jadi New World Order itu adalah tata dunia baru. Karena mereka berhasil mengalahkan Perang Dunia Pertama itu mereka belajar,
kita unggul. Perang Dunia Kedua mereka unggul. Lalu sebelum Perang Dunia mereka bikin New World Order-nya adalah Bretton Woods. Lalu setelah Bretton Woods gagal, mereka ubah menjadi sebuah strategi baru dengan menyebut penggunaan dolar. Mereka unggul lagi. Dengan teknologi militer, mereka unggul lagi. Dengan semikonduktor, mereka unggul lagi. Dengan satelit, mereka unggul lagi. Dengan permainan kesehatan mereka. Itu meyakinkan mereka bahwa seluruh keunggulan mereka menjadi jalan lancar, menjadi jalan yang membuka peluang luar biasa untuk terwujudnya New World Order gitu. Dan teori-teori mereka sebenarnya bukan teori akademik, teori indoktrinasi. Itu yang saya sebut 7I, bahwa investasi asing, utang luar negeri, ekonomi terbuka, gitu ya, pasar bebas, demokrasi liberal, gitu. Pada hakikatnya adalah bentuk invasi, bentuk intervensi, bentuk interferensi, kan gitu. Bentuk diindoktrinasi, bentuk intimidasi, bentuk inflasi. Nah, itu sekarang itu 7I saya itu jadi kenyataan, dan hasilnya adalah tidak akan ada ini yang kita pernah bahas secara mendalam di Rasil. Bentuknya adalah instability. Instability itu pada hakikatnya perang. Nah, mereka bilang tidak mungkin kita mencapai kedamaian tanpa perang. Jadi kita capai kedamaian ini dengan perang. Dibikin. Nah, perang-perang itu dalam rangka sesungguhnya mereka bermaksud mendominasi. Nah, di balik perang itu untuk damai untuk perang, kan mereka bilang ekonomi untuk damai untuk perang, perang untuk ekonomi. Artinya, kalau perang untuk damai untuk perang adalah politik, ekonomi untuk perang ekonomi, maka politik untuk ekonomi untuk perang. Tinggal kita terjemahkan ekonominya. Ekonominya tadi kita urut dari sumber daya, produksi distribusi, termasuk sistem pembayaran dan nilai tukarnya. Itu cerita ringkasnya menjadi begitu gitu. Maka kita tanya balik sekarang. Di Indonesia yang menyadari apa yang barusan saya omongin selama 1 menit tadi, itu berapa banyak orang? Iya. Sehingga bisa menyadari bahwa tantangan besarnya itu kayak gitu. Di Indonesia itu kayak gitu. Masya Allah. Subhanallah. Ini bukan omon-omon. Ini bukan omon-omon ini gitu ya. Ini bukan omon-omon. Ini bukan, kalau pakai bahasa Al-Quran, ini bukan syair. Ini bukan fantasi. Ini realitas di mana saya ngurutnya dalam perspektif 1 abad gitu. Saya urut selama 1 abad hasil penelusuran saya, hasil kajian saya selama 1 abad. Oh, mereka konsisten. Konsisten mereka mencapai visi mereka, New World Order. Tatanan dunia baru. Nah, disitulah kita mestinya sadar bahwa yang disebut dengan tatanan dunia itu sesungguhnya sudah dijawab oleh Al-Quran. Hanya dengan ajaranku kalian bisa bersatu. Tidak mungkin kalian bersatu tanpa ajaranku. Itulah kul huwallahu ahad. Gitulah. Hanya ajaranku yang bisa menyatukan kalian. Jangan tidak mungkin ajaran manusia. Iya. Masya Allah, 40 menit sudah kita berbincang. Apa ingatan terakhir penutup kisah statement dari Bang Ihsanuddin Nursi pagi ini? Saya sebenarnya pengen tanya banyak lagi Bang, misalnya masalah haji, masalah bola semalam, tapi waktu pula yang menyebabkan. Oke, kalau bola ini saya jawab ke sejumlah wartawan sebagai deception pattern. Pola pengalihan isu dari agar orang tidak berisu pada persoalan keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak illegitimate itu tadi, tidak legitimate itu, dialihkan aja ke U23 gitu. Karena ini isu nasional. Sejumlah teman-teman wartawan sadar, oh iya juga ya katanya. Orang protes pada keputusan MK, udah dialihkan aja isunya. Nah, ini saya nyari berita protes MK sekarang agak susah ini. Koran yang saya beli juga ini mesti diganti sekarang nampaknya. Sudah diganti dengan isu sukses U23 gitu. Dan kalau sukses U23 kayak gitu, memang itu murni suksesnya gitu. Nah, memang itu bukan rekayasa. Kan muncul pertanyaan, yang pemain asing dan lain-lain. Iya, macam-macam lah. Macam-macam lah kisahnya. Oke, Masya Allah. Itu baik, sebagai penutup. Dunia diciptakan Allah dalam keseimbangan yang amat sangat tinggi. Jadi keseimbangan ini bukan keseimbangan tingkat rendah.
keseimbangan amat yang tinggi. Begitu keseimbangannya terganggu, maka akan terjadi baik bencana sosial, bencana politik, bencana ekonomi, atau bencana alam. Saya berkali-kali mengingatkan di Radio Silaturahim bahwa dengan model yang dipaksakan, diindoktrinasikan, berbasis materialisme, maka dunia tidak seimbang. Dunia kehilangan keseimbangan, maka akan ada bencana sosial, bencana politik, bencana ekonomi, dan akan bencana alam. India panas. Kemarin ada gempa di Garut tengah malam, 23-29 gempa sedemikian besar. Sebelumnya itu terjadi di Jawa Timur. Itu bagian bukti bahwa ada ketidakseimbangan. Karena Ar-Rahman menyatakan jaga keseimbangan yang aku buat, yang aku ciptakan. Bukan hanya bencana sosial dengan kondisi sosial politik seperti ini, bencana ekonomi dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, bencana politik dengan keputusan-keputusan yang tidak didasarkan pada kekuatan moral dan etika, itu akan muncul. Ulang. Bencana politik, bencana sosial, bencana ekonomi akan muncul. Karena keputusan yang dibuat oleh manusia, dia lekang, dia berjarak dengan yang namanya keseimbangan. Keseimbangan itu wujudnya keadilan. Nah, itu wujudnya tidak illegitimate. Gitu. Nah, ini peringatan bagi kita sesungguhnya bahwa di depan mata kita akan ada bencana. Maka selain kita bisa menciptakan infrastruktur dengan biaya mahal, dan itu terbukti dengan tingginya incremental capital output ratio, tapi juga kita jual murah. Itu bencana. Itu bencana. Nah, ini yang jarang sekali masuk ke dalam dada kita, bahwa dengan model-model begini yang akan muncul adalah bencana. Auzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari yang. Ya, tapi Al-Quran juga menyatakan, karena kamu diam saja, karena kamu tidak bertindak apa-apa, karena kamu tidak intan senumah yang suruhkum wa yusabitak jamakum, maka kamu akan terkena juga bencana itu. Bagi orang yang beriman. Cuma tentu akibatnya berbeda dari keenam bencana ini. Nah, saya kira ini bagian dari watawasaw bil haq, watawasaw bil sabar. Ini bagian dari bagaimana kita tidak kita tidak terjerambab dalam sebuah sistem. Paling tidak kita menyikapi kalau terjerembab itu. Sih masih hanyut. Kalau terjerembab sih kita masih bisa bangun. Tapi kalau hanyut dalam arus deras seperti ini, susah dan menghindarnya. kemampuan kita, susah menghindar luar biasa. Saya terbayang misalnya, ni'mal wakil. Saya terbayang misalnya pada cerita tsunami, itu kan arusnya luar biasa. Betul. Ini kan bisa terjadi tsunami sosial, bisa terjadi tsunami politik, bisa terjadi tsunami ekonomi. Kebayang nggak kalau terjadi tsunami itu? Nah, inilah sekali lagi watawasaw bil haq saya, watawasaw bil sabar saya kepada semua, terhadap diri saya pun termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan tetap diselamatkan oleh Allah. Amin. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.